Hai, kamu tahu nggak? Ketika aku berani melepaskanmu, aku udah bertarung hebat dengan isi kepalaku sendiri. Jujur, saat aku berani melepaskanmu, itu memang suatu hal yang tak mudah dan sudah aku pikirkan dengan baik. Memang melepaskan kamu merupakan salah satu hal terberat yang harus kulakukan. Dan merelakan kamu pergi adalah hal tersulit untuk dilalui. Kamu tahu kan, kalau dua hal itu yang mungkin sulit untuk dipraktekkan. Tapi ketika aku berhasil dan aku berani untuk melepaskanmu, aku baru sadar bahwa itu semua adalah tanda kalau hatiku emang telah benar-benar baik-baik aja. Aku udah benar-benar ikhlas dan juga hatiku udah benar-benar bisa menerima kepergianmu dan menerima semua dan menerima bahwa semua itu udah tak lagi sama seperti dulu. Itu semua udah berakhir. Yang sekarang ada hanya fase saling mengikhlaskan aja satu sama lainnya. Emang benar sih kata orang, sesuatu hal yang berat ini sulit sekali untuk dilakukan. Tapi aku yakin, eh emang benar sih kata orang, sesuatu hal yang berat itu sangat sulit sekali dilepaskan. Tapi aku yakin aku akan bisa, dan aku lagi mau berusaha untuk lebih mengikhlaskannya dan mulai untuk berusaha membahagiakan diriku sendiri. Jujur, aku gak pernah nyesal bertemu denganmu. So, terima kasih ya udah ada, udah jadi salah satu orang yang paling berwarna dalam hidupku. Hai semuanya, seperti biasanya, kamu apa kabarnya? Perasaanmu akhir ini gimana? Aku tahu hidup kalian lagi berat kan? Akhir-akhir ini. Jadi please ceritain ya di kolom komentar, atau DM aku juga nggak apa-apa. Siapa tahu aku bisa bantu. Ya, memang hidup tak semudah itu. Apalagi kita baru aja ditinggal sama orang yang paling baik sedunia, menurut versi kita. Mungkin sedikit lebay sih, tapi itulah realitanya. Makanya aku mau cerita apa adanya ke teman-teman semua.
dengan sebuah topik, merelakan dia pergi itu tak mudah ya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ya ceritanya. Bersama aku, Rizky dari Cerita Sebelum Tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Hai semuanya. Episode kali ini tuh sangat berkaitan banget tentang melupakan dan merelakan. Merelakan atau bisa dibilang kayak ikhlas mungkin ya. Sama kan mungkin ya. Merupakan suatu hal yang sulit sekali untuk diperjuangkan. Bicara mengenai ikhlas, apa sih yang kamu pikirkan? Ataupun yang kamu anggap, apakah hal ini suatu hal yang berat? Bagaimana rasanya? Aku yakin sih, pasti kamu pernah kan ada di posisi ini. Pasti setiap orang yang pernah ngerasainnya pasti pernah mengalami yang namanya melupakan. Pasti pernah yang namanya ngerasa gagal move on itu. Rasanya susah banget buat ikhlas. Susah banget buat ngerelain. Dan rasanya itu berat banget kalau misalnya orang yang disayang itu lebih bahagia sama orang lain. Bener gak? Pasti pernah kan? Coba aku tanya, gimana perasaannya saat kamu berada di fase itu? Sakit gak? Aku ngerasain sakit itu hampir setiap malamnya. Jika aku ingat tentangnya, rasa nyesek itu pasti selalu ada. Ya mungkin ada perasaan dimana ada perasaan dimana dengan gak terima, ada perasaan dimana kita itu benar-benar gak terima, gak rela, dan gak ikhlas. Itulah yang mau aku bahas. Ya, kalau misalnya kita berbicara soal ikhlas, rela, itu memang kadang-kadang ada aja gitu ya manusianya. Ada aja batasnya, dimana dia belum benar-benar ikhlas. Karena kalau misalnya kita belajar ikhlas, itu prosesnya tak. Karena kalau kita belajar ikhlas, itu prosesnya tak mudah. Dan butuh waktu yang agak lama. Karena itu semua berkaitan dengan keikhlasan. Nggak bisa secepat itu juga kita bisa mudah melupakannya. Sama kayak seseorang, apalagi melepaskan kepergiannya. Terutama orang yang
benar-benar kita sayang, terus orang itu malah berbuat sebaliknya, pasti rasanya nyesek kan? Kalau boleh tahu, sekarang perasaan kamu bagaimana? Yang sedang kamu rasakan? Apa kamu sedang ada di fase sulit sekali untuk ikhlas? Kamu masih ngerasa benar-benar nggak terima, ataupun perasaan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Coba renungkan dalam hati dan berusaha untuk lebih menyayangi diri sendiri adalah suatu hal yang harus kamu coba sih sebenarnya. Gak apa-apa jika masih merasa lelah. Aku harap kamu bisa segera pulih dari semuanya, termasuk dari banyaknya luka yang udah kamu rasakan. Ya, walaupun rasa itu tak akan selalu melekat dan akan selalu terasa begitu sulit, tapi percayalah, semua itu pasti ada hikmahnya. Ini mungkin hanya bagian kecil dari rasa sakit itu, dan ku yakin semua yang punya hati pasti bakalan ngerasain. Tapi setidaknya kamu udah berusaha untuk diri kamu sendiri. Saat ini masih susah ikhlas ya. Rasanya masih berat banget ya buat ikhlasin, dan rasanya masih susah banget untuk ngerelain dia pergi. Saranku, jangan terlalu dipaksain ya. Kamu juga harus tahu kalau sesuatu hal itu ada hal-hal yang gak bisa terjadi secara instan, termasuk ikhlas. Hal yang dimana itu gak bisa secepat kilat. Kamu mungkin bisa berbicara, aku emang udah ikhlas gitu, aku udah rela, tapi hati kamu gak bisa dibohongin. Kamu sering kayak mulutmu itu bilang, aku udah ikhlas kok, jadi tenang aja, aku udah move on kok, jadi relax aja. Tapi hati kamu bilang, kenapa kamu tinggalkan aku di saat aku lagi sayang-sayangnya kepadamu? Kamu malah pergi begitu aja. Itu artinya kamu belum sepenuhnya ikhlas. So, mau sampai kapan sih bohongin dirimu sendiri? Mau sampai kapan kamu nyakitin perasaan ini? Terus dengan berpura-pura, emangnya kamu udah benar-benar ikhlas menerima kepergiannya? Padahal sebenarnya kamu belum benar-benar tahu makna ikhlas yang sebenarnya. Karena perasaan itu dari hati,
bukan dari mulut aja. Cobalah untuk mulai berterus terang ke diri sendiri. Siapa tahu dengan begitu kamu bisa mengikhlaskannya pergi dan merelakan apa yang sudah terjadi. Apa yang bikin kamu belum benar-benar ikhlas sih? Apa saat ini dirinya masih menjadi beban di kepalamu? Apa kamu ngerasa kalau ya, kamu masih sulit ini? Pasti ada kan perasaan kalau kamu pengen banget gitu ngutarain isi hati, pengen banget rasanya kamu ungkapin gitu, pengen banget rasanya kamu mengungkapkan itu, terutama ke seseorang atau terutama ke seseorang atau ke mereka yang paham sama perasaanmu. Pengen banget bicara, tapi rasanya tuh gak ada artinya juga. Karena sebenarnya kita gak punya siapa-siapa untuk dijadikan tempat. Ya walaupun bisa diungkapkan, tetap rasanya gak enak. Kalau misalnya kita dikecewakan oleh orang-orang yang kita sayang, rasanya emang gak bisa secepat itu juga bisa move on. Terus kita bisa mengikhlasnya. Terus kita tidak semudah itu juga mengikhlaskannya. Kadang kita ngerasa udah ikhlas gitu, kayaknya udah lupain. Tapi kadang kita ngerasa tiba-tiba tuh pikiran itu muncul, nggak tahu kenapanya. Perasaan kangen dan belum menerima bahwa ia telah pergi itu muncul secara tiba-tiba. Pada saat itu juga rasanya langsung pasti langsung ingin bertemu dengannya detik itu juga. Dan makin susah untuk melupakannya. Akhirnya kamu ngerasa kalau kamu gagal dalam mengikhlaskannya. Dia sebenarnya kamu sebenarnya gak gagal kok. Jadi gini, kita tuh wajar ketika kita tiba-tiba ingat dengan seseorang yang kita sayang. Itu bukan kamu yang meminta. Mungkin Tuhan memang memberikan ingatan itu kembali ke kamu karena Tuhan mau lihat diri kamu apakah kamu udah benar-benar ikhlas atau belum. Apakah ketika kamu menginginkan dia lagi, kamu udah ngerasa ikhlas?
kamu udah ngerasa biasa aja. Atau kamu kadang-kadang ketika ingatan itu muncul lagi, kamu masih ngerasa kangen. Sebenarnya itu ya sih ujiannya. Ujian ketika kita berusaha untuk mengikhlaskan seseorang, dan mungkin kita nggak tahu gimana obatnya, gimana cara menyelesaikannya. Karena rasa sakitnya itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa dikecewain, tapi yang pasti semua itu ada maknanya, semua itu ada hikmahnya. Mungkin sekarang kamu masih teringat kepadanya. Mungkin kamu merasa lelah, gelisah, dan tak tahu harus berbuat apa. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mempersiapkan hal yang terbaik untuk kita. Mungkin takdir menginginkan hal itu terjadi kepadamu. Mungkin aja dengan cara ini kamu lebih bisa menghargai dirimu sendiri. Rasanya sulit banget ya. Karena kalau kita bicara ikhlas, itu emang gak semudah itu. Kita belum tentu bisa terbiasa. Kita belum tentu bisa mengikhlaskan seseorang. Apalagi seseorang yang begitu kita sayang. Ya kan? Tapi kadang kalau dipikir-pikir lagi, mau sampai kapan sih kamu terus-menerus seperti ini? Sedangkan perjuanganmu masih panjang. Hidup kamu itu bukan melulu tentang dia. Hidup kamu itu nggak selalu tentang dia. Akan ada banyak hal yang akan kamu lewati kalau kamu mampu melaluinya sendiri. Jika kamu terus menerus begini, kamu akan stuck di sini. Dengan terus memikirkannya, bagaimana kehidupan kamu akan berjalan. Bagaimana perasaan kamu akan baik-baik aja. Ya aku tahu, emang kamu ngerasain kalau kamu itu sulit sekali untuk menjalankan kehidupan ini karena kamu sendirian. Tapi kadang kalau suatu hal berkaitan dengan hati itu pasti akan selalu kepikiran. Tenang aja, itu semua bagian dari cobaan. Ya kan? Coba sekarang aku mau tahu, masih ada hal yang harus kau pendam seseorang? Sekarang pasti aku tahu kok. Sekarang pasti masih ada hal yang kamu pendam.
seorang diri yang nggak bisa kamu ungkapin, sekalipun itu ditanya oleh orang lain sebenarnya. Dan ketika ditanya itu sebenarnya kita mau jawab, dan tapi rasanya nggak bisa untuk percaya dengan orang baru. Dan kalau ditanya sama orang baru tuh bilangnya kalau aku udah ikhlas kok, jadi tenang aja gitu. Tapi sebenarnya hati kecil kamu tuh bilang kalau aku ini nggak baik-baik aja loh. Aku baru aja ditinggal sama orang yang aku sayang banget. Mungkin semua orang juga ngerti dan paham posisi kita itu kayak apa. Sampai kita nggak mau mengungkapkan semuanya. Tapi hati kita itu kadang menolak dengan apa yang kita bicarakan. Rasanya belum usai aja gitu. Dan sempet ada yang komentar juga, katanya, apa benar cinta itu habis dua orang? Apa benar cinta itu sulit sekali untuk diikhlaskan? Apa benar mengenal cinta itu endingnya akan sakit ini? Bahkan ada seseorang yang begitu trauma dalam hal percintaan. Karena dia udah bener-bener sering dikecewain dan sangat sulit sekali memperbaikinya. Coba kamu bayangkan seperti apa rasanya. Aku tahu itu tidak mudah melupakannya dan sangat susah sekali untuk mengenal orang baru. Soalnya luka ini belum benar-benar sembuh. Perasaan ini aja masih ngerasa terluka. Bagaimana kamu ingin mengenal orang baru? Kalau kamu ngerasa cinta kamu udah habis di sana, sebenarnya wajar kalau kamu ngomong gitu. Kadang emang kita nggak bisa tahu hati seseorang itu seperti apa. Dan ketika udah memberikan seluruh hati, dan ketika sudah memberikan seluruh jiwa dan raga, ketika
sayang nggak, kita malah nggak dapat sebaliknya. Kita malah nggak mendapatkannya. Justru sebaliknya, dia nggak memberikan feedback apa-apa. Itulah yang bikin kamu ngerasa kalau cinta kamu tuh habis dua orang lama. Padahal orang yang kamu sayang itu orang yang sudah membuatmu kecewa, nggak ngerasa sebaliknya. Justru dia ngerasa senang-senang aja jika kamu belum move on kepadanya. Tapi aku yakin jika dibalikin posisinya kamu dan dia, itu tidak akan bisa seperti semula. Soalnya endingnya udah tahu kayak apa jadinya. Walaupun sembuh, pasti akan menyisakan luka dan akan membekas. Dan mungkin timbul trauma. Menyisakan luka yang akan membekas. Dan mungkin timbul trauma. Ya kan? Setiap orang tuh pasti pengen banget yang namanya lega. Setiap orang tuh pengen banget ngerasain itu. Dan nggak benar-benar orang tahu cara merasakannya. Tapi semua orang tuh bisa dengan mudah sih. Tapi kadang-kadang gak semua orang. Tapi aku tahu bahwa gak semua orang bisa dengan mudah melewati itu. Hal-hal seperti itu yang hal-hal dimana cinta udah membunuh kita dari dalam. Dengan tokoh utama dia yang meninggalkan kita dan menimbulkan luka yang begitu sakit ya. Jujur, saking cintanya dia sama seseorang, dia ngerasa kalau akhirnya cinta itu akan membunuhnya secara perlahan. Aku tahu banyak hal yang sebenarnya kamu pendem kan, dan memang sebenarnya mau kamu ungkapin. Makanya aku mau bantu ungkapin. Ya kadang ada seseorang yang menganggap dirinya itu bodoh karena terlalu memberikan effort lebih, terlalu menyayangi seseorang sebesar itu. Padahal bukan dirinya yang salah, tapi emang hati kamu terlalu naif. Dan dia nggak bisa memberikan feedback yang baik kepadamu. Makanya saranku,
kita harus menggunakan pemikiran rasional jika ingin berkenalan dengan seseorang. Kamu itu orang baik kok, jadi gak perlu nyalahin diri kamu sendiri. Karena ya, kamu ngerasa kamu gak boleh ngerasa bodoh banget, karena sudah memberikan segalanya. Memberikan kasih sayang, cinta, dan effort. Tapi dia aja gak seperti itu. Memang kita gak bisa tahu orang yang kita sayang itu seperti apa setelah meninggalkan kita. Tapi ku yakin mereka akan di atas angin jika kita belum mampu melupakan dia. Kenangan kita sama dia harus segera dilupakan agar dia tidak besar kepala. Karena dengan begitu mungkin aja kamu bisa melupakannya. Setidaknya kamu udah memberikan yang terbaik buat dia. Jangan capek ya jadi orang baik dalam kehidupan kamu, dan mulailah belajar untuk lebih menyayangi dirimu sendiri. Karena selama ini kamu tuh terlalu memberikan effort lebih untuk orang yang nggak benar-benar butuh, nggak benar-benar layak kamu kasih. Kamu terlalu menyayangi orang lain hingga kamu lupa betapa pentingnya menyayangi dirimu sendiri. Aku tahu kita yang udah nggak sama-sama, dan aku juga tahu kok kita memang udah nggak di jalan yang sama. Kita udah hidup masing-masing, dan kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan kamu. Luka aku harus kupendam sendiri. Yang mana masih berusaha untuk menyembuhkan luka yang kamu berikan. Hingga aku merasa sakit, dan aku merasa bahwa apa cinta sesulit ini? Apa mengikhlaskan sesusah ini? Dan sekarang waktu demi waktu udah aku lewati. Banyak hal yang udah aku lalui saat kita udah gak sama-sama lagi. Dan saat kebersamaan kita berakhir, dan saat kebersamaan kita berakhir, aku ngerasa apakah hidup akan benar-benar berakhir? Aku dulu sempat berpikir seperti itu. Tapi ketika tanpa kamu, jujur sebenarnya itu adalah hal-hal terberat yang harus aku lalui. Ketika aku harus menerima semuanya bahwa kita udah nggak sama-sama lagi, tapi keadaan yang membuatku bisa merelakan kamu pergi. Aku nggak mau terus menerus seperti ini. Walaupun emang
mengingatkanmu adalah sebuah keharusan, tapi ada sesuatu hal yang berat sekali. Ada sesuatu hal yang menjadi batu penghalang yang membuat hatiku ini sulit sekali melupakanmu. Aku tahu rasanya pasti sakit banget. Tapi dengan begitu, perlahan-lahan aku bisa menyembuhkan diriku sendiri. Dan sekarang ketika kamu lihat aku, lihat orang yang dulu kamu sakitin, orang yang dulu kamu kecewain, saat ini telah kembali pulih. Walaupun emang semua itu belum pulih sepenuhnya, dan tidak seperti semula juga. Karena bekas-bekas luka ini selalu ada dan belum tahu cara menyembuhkannya. Tapi setidaknya aku udah berusaha menyembuhkan diriku sendiri. Dan ketika aku berhasil mengikhlaskan kamu, percayalah, aku udah benar-benar bertarung hebat dengan isi kepalaku sendiri. Percayalah, aku udah mau ngobrol banyak untuk bisa menemukan gimana caranya. Aku udah mau belajar mengikhlaskanmu. Dan aku yakin kamu juga pasti tahu rasanya seperti apa. Berat banget kan? Dan susah banget buat aku ikhlasin kamu. Seseorang yang dahulu pernah begitu kamu kecewakan. Iya. Lihat aku. Alhamdulillah aku udah bisa menerimanya dan mencoba untuk ikhlas. Mencoba untuk ikhlaskan kamu. Sebenarnya awalnya tuh aku nggak percaya diri bahwa aku bisa. Tapi lama-kelamaan waktu menjawab semuanya. Aku yakin kalau aku bisa, aku bisa dan aku pasti berhasil mengikhlaskan kamu. Walaupun itu harus melalui perjuangan yang begitu hebatnya. Semua itu demi aku bisa pulih. Dan terima kasih ya udah menjadi tokoh favoritku. Terima kasih udah menjadi seseorang yang begitu berarti buat aku. Dan terima kasih juga atas kebahagiaan yang kamu kasih. Aku nggak tahu mau bilang apa. Walaupun emang kisah kita udah berakhir, walaupun emang semua itu begitu pahit, aku nggak nyangka kalau semua itu harus berakhir dengan gini. Iya, dengan sebuah cerita yang kurang mengenakan. Tapi setidaknya
aku sudah mulai menerima diri, and I'm happy with me alone. Aku bahagia menerima kamu. Aku bahagia telah mengenalmu. Walaupun ra- m- walaupun merela kepergianmu tak sebanding dengan kebahagiaanmu. Tak sebanding dengan kebahagiaanku. Aku udah berusaha memberikan yang terbaik buat kamu. Jadi maaf ya kalau saat sama aku kamu nggak pernah ngerasa hal itu. Ngerasa bahagianya nggak ada di aku. Maaf ya kalau sama aku banyak kekurangannya. Dan aku ngarang juga nggak sehebat itu. Aku bukan seseorang yang kamu inginkan, dan mungkin aku juga nggak layak ada di posisi itu. Memang susah ketika aku berusaha untuk mengikhlaskan kamu. Rasanya ada aja gitu cobaannya. Tapi aku yakin itu adalah sebuah proses, butuh waktu juga, dan harus perlahan-lahan. Semua akan kembali baik-baik aja kok. Memang itu adalah salah satu hal yang berat, terlebih ketika aku menginginkan semua hal itu, terutama hal-hal yang dahulu, pernah begitu dekat. Terlebih ketika kita mengingat sesuatu hal yang dahulu, pasti terasa berat. Semua hal tentang kita dan dia selalu meracuni pikiranku. Ketika kami selalu bergenggam satu sama lain, dan ketika yang dahulu saling bertukar cerita, saling menyayangi, sekarang entah tak tahu kemana. Dulu memang mungkin kebahagiaan kita itu bersamanya. Tapi sekarang masa dimana aku harus ikhlas supaya aku bisa ngerasa bahagia. Maaf ya atas hari-hari yang udah kamu lewati bersamaku. Aku tahu aku pasti merepotkanmu. Kalau misalnya aku adalah seseorang yang buruk yang pernah kamu temui, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi aku bersyukur kok kenal sama kamu. Semoga kamu mengerti apa yang ku rasakan, dan semoga juga kamu jauh lebih baik setelah melewati semuanya denganku. Makasih ya udah jadi seseorang yang begitu banyak memberikanku pelajaran bahwa setelah kita selesai, itu adalah waktu aku harus bisa memperbaiki diriku sendiri. Bukan berarti setelah kita selesai nggak bisa membahagiakan diriku sendiri.
Jujur itu sangat sulit untuk kelewati. Tapi aku nggak bisa terus menerus seperti ini. Aku yakin semuanya tuh cuman perihal waktu aja. Waktu dimana aku mulai terbiasa tanpa kamu. Walaupun emang membiasakan hal itu adalah hal yang susah, tapi aku yakin perlahan-lahan aku mulai bisa. Ternyata Tuhan baik ya, mempertemukan kamu dengan dia, mempertemukan aku dengan kamu. Aku bahagia dan Tuhan juga dan ada banyak hal yang harus aku pelajari dari kehidupan ini. Aku nggak salah lagi dalam memilih seseorang yang dimana ia bisa membahagiakanmu. Makasih atas waktunya kemarin. Dan aku senang dengan diriku yang sekarang. Aku lebih bisa menyayangimu. Walaupun memang kata orang kalau kita susah, benar-benar susah, tapi ketika aku yakin benar-benar untuk melepaskanmu, aku benar-benar untuk bilang bahwa aku udah berani untuk lebih mementingkan diriku sendiri. So, terima kasih ya udah mendengar ceritaku malam ini. Aku tahu cerita ini tuh aku ambil referensi dari Kak April. Dan mungkin sebagian kalimatnya ada yang sama dia. Soalnya referensiku dia. Dan ngena banget di hatiku. Jadi terima kasih ya Kak April. Oh iya, maaf aja gitu ya kalau banyak kesalahan dalam cerita kali ini. Soalnya itu panjang banget gitu, hampir sejam. Jadi apalagi aku recordnya ini jam 3 subuh tanggal 17. Jadi mungkin agak sedikit ada kesalahan sih, cuman tetap aja masih bisa dinikmati. Aku nggak mau yang namanya menyeleksi kekurangan ini. Soalnya aku yakin kalau kita selalu menghapus kesalahan, kita nggak akan pernah bisa belajar dari kesalahan kita sendiri. Aku yakin juga kita tuh punya perasaan begitu dalam. Kalau misalnya diungkapkan itu pasti sesak banget. Ya nggak sih? Kalau perempuan pasti udah nangis. Tapi kalau misalnya laki-laki juga boleh nangis kok.
bukan berarti laki-laki itu lemah ya jika menangis. Tapi emang ada sesuatu hal yang gak bisa kita ucapkan, tapi cuman bisa kita keluarkan lewat air mata. Terima kasih ya sudah menyaksikanku bercerita panjang lebar. Mohon maaf banget banyak gangguan seperti suara toke, suara motor lewat. Soalnya aku tinggal ngontrak teman-teman. Jadi harus bisa ngerti kalau sesuatu hal banyak yang tidak kita inginkan. Ya, semoga hari-hari kamu baik-baik ya di sana. Perlahan-lahan aja kamu ngejalaninnya. Supaya kamu bisa menikmati proses mengikhlaskannya. Cobalah untuk kamu belajar menyayangi dirimu sendiri. Perbaiki diri kamu hingga nanti kamu bertemu dengan seseorang yang jauh lebih baik. Lagi, jangan sedih terus ya. Aku gak mau lihat kamu sedih. Aku hanya mau lihat kamu tersenyum. And so, semangat menjalani hidup. Aku yakin kamu pasti bisa melewatinya. Melewati masa-masa sulit ini. Tapi pelan-pelan aja. Selalu aja. Jangan terlalu dipaksakan. Nanti juga akan ada waktunya kok. Kamu bisa ikhlas. Oke? Aku senang bisa nemenin kamu malam ini. Dan terakhir aku juga minta maaf ya kalau cerita kali ini agak nyeleweng, agak-agak berbeda dari biasanya. Soalnya aku nggak terlalu menggunakan skrip, jadi kayak otomatis di kepalaku. Makanya banyak kesalahan dalam pengungkapan. Mungkin terakhir untuk kesimpulan, mengikhlaskannya itu tak mudah. Tapi percayalah, kamu pasti bisa. Aku Rizky, undur diri. Selamat malam dan terima kasih.